Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Tersuci Maria, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehari setelah merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, gereja memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Devosi ini dimulai sejak tahun 1640 di Napoli, Italia. Santo Yohanes Eiduslah yang mempopulerkan devosi ini. Penghormatan kepada hati tersuci Bunda Maria ini mendapatkan dasar alkitabiahnya pada Injil Lukas ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bab 1 ayat 46 dan 47. Dan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bab 2 ayat 51. Gereja menempatkan peringatan hati tersuci Maria pada hari ini untuk mengenang betapa Maria dipercaya oleh Allah untuk mengandung putranya Yesus. Pertama-tama bukan dalam rahimnya, melainkan dalam hatinya. Hati Maria sudah disiapkan oleh Allah sedemikian rupa agar ia dipantaskan melahirkan dari hati sucinya, anak kesayangannya sendiri. Hanya hati yang suci yang dapat menerima Allah dan memandangnya dalam sukacita. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Matius, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Marialah yang ditetapkan Allah akhirnya menjadi Bunda Yesus. Kehadiran Yesus memurnikan Maria dari segala noda dosa dan amat suci. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin mencuri perhatianmu kepada Bunda Maria. Izinkan saya bertanya kepadamu, mengapa Gereja Katolik tidak bisa dipisahkan dari peran Maria? Mengapa Anda masih berdoa rosario? Mengapa di gerejamu atau bahkan di rumahmu ada patung Bunda Maria? Mengapa ada orang yang mencercah dan mengata-ngatai orang Katolik itu sebagai penyembah patung? Kita bisa berdiskusi dan berdebat tentang hal-hal itu. Namun, jawabannya ternyata sangatlah sederhana. Hanya karena persetujuan Bunda Marialah Allah menjadi manusia dan memperkenalkan dirinya sebagai Yesus, orang Nazaret. Peranan Maria tidak bisa dipisahkan dari rencana keselamatan Allah, bahwa anaknya itu akan lahir dari seorang darah yang kemudian menjadi ibu bagi anak Allah.
Maria menjadi sosok yang tanpa noda dan tetap perawan serta menjadi ibu bagi anaknya dan anak-anak Allah, yaitu gereja, yaitu kita. Jadi, kalau kita memberikan penghormatan yang tinggi kepada Bunda Maria, itu wajar dan sudah sepantasnya. Perhatikan, dalam litani orang kudus, Maria mendapat tempat utama dan mendapatkan sebutan ratu bagi mereka yang disebutkan orang kudus Allah. Kita tidak harus menjadi orang kudus. Kita cukup hidup kudus. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop Injil hari ini, Bunda Maria menunjukkan imannya ketika mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus dan perkataannya itu juga tidak dimengertinya sebagai seorang ibu. Mengapa Bapak dan Ibu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Atau ketika Yesus dipersembahkan di dalam rumah Allah, Simeon berkata, "Dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri." Kesucian hati Maria dapat kita temukan tersebar dalam kesaksian Injil. Bahkan ketika ia dan saudara-saudara Yesus ingin menemui dia, ia mendapat jawaban yang membingungkan sekaligus melegakan, sebab Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya." Apakah Yesus sedang mengabaikan atau menafikan ibunya? Tidak, tidak sama sekali. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa ibunya adalah Maria, dan setiap orang yang ingin menjadi saudara-saudari Yesus harus memiliki watak beriman seperti Maria. Seorang ibu yang sekalipun tidak paham benar akan kehendak Allah, tapi tetap belajar setia dengan memastikan ketaatannya. Katanya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria itu jugalah yang diserahkan kepada Yohanes untuk diterima dalam rumahnya. Katanya, "Inilah ibumu." Kata-kata itu diucapkan tepat menjelang Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maria memeluk tubuh putranya dan berbisik, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari terkasih, peringatan hati tersuci perawan Maria hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Maria, belajar tentang arti ketaatan, belajar tentang arti kesetiaan. Ketaatan iman itu ada di dalam hati seorang ibu yang cemas mencari yang terbaik dalam diri Yesus. Maria amat peduli akan keselamatan putranya Yesus yang menghilang dari perhatiannya dan Yusuf. Ia mencari, ia bertanya, ia gelisah, ia berusaha untuk mendapatkan Yesusnya kembali.
Yesus adalah segalanya di dalam hidupnya. Yesus harus hadir dalam keluarga kecilnya dan harus membuatnya selalu tersenyum. Yesus membuat hidupnya berarti dan penuh makna. Maria itu sama seperti ibu kebanyakan, ingin selalu dekat dengan putranya. Namun, putranya itu menemukan jati dirinya di dalam rumah bapaknya. Mengapa mencari aku? Tetapi Maria gelisah sebelum menemukannya kembali. Hati Maria ada bersama Yesus. Kita pun diundang untuk memiliki hati seperti Maria yang selalu ingin diisi oleh kehadiran Yesus yang menguduskan dan memberikan kebahagiaan. Kesucian hati Maria sangat erat dengan anaknya. Maka kita juga harus menempatkan Yesus di dalam hati kita. Apakah hatiku juga kujaga tetap suci dan membiarkan Yesus menguasainya? Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bunda Maria memberi teladan ketaatan dan kesetiaan kepada kami. Ajarlah kami untuk mencari Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Demi Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.